Perkenalkan, saya Ferika Kristinawati Putri, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD 2020 Angkatan 11. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai overview tentang anti korupsi, lalu pemaknaannya dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di unit kerja. Kita semua sepakat bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi kita juga bisa sepakat bahwa di Indonesia itu masih banyak sekali terjadi kasus korupsi. Secara umum, korupsi itu dapat terjadi karena adanya discretionary, ditambah dengan adanya monopoli dan juga kurangnya akuntabilitas seseorang. Terdapat 3 tingkatan korupsi. Korupsi pada tingkat pertama itu disebabkan karena adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan atau betrayal of trust. Lalu yang kedua itu korupsi dapat terjadi karena melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaan atau yang disebut dengan abuse of power. Terus yang ketiga, korupsi dapat terjadi karena dia sudah menggunakan penyalahgunaan atas kekuasaannya plus mendapatkan keuntungan berupa materi dari penyimpangan yang ia lakukan tersebut atau biasa disebut dengan material of benefit. Menurut Undang-Undang Tipikor disebutkan bahwa korupsi itu adalah kegiatan dilakukan oleh setiap orang demi keuntungan diri sendiri atau suatu korporasi dengan melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaan, sarana, fasilitas yang ada karena memiliki suatu jabatan dan semua kegiatannya itu bisa menyebabkan kerugian atas perekonomian negara. Upaya pencegahan korupsi itu dimulai dari adanya niat, semangat, komitmen, lalu diyakini dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan juga boleh dilakukan melalui amal dan perbuatan. Pemaknaan mengenai materi tentang anti korupsi yang saya dapatkan, ternyata korupsi itu bisa saja kita lakukan secara sadar dan tidak sadar. Pak Rahmadi berulang kali menyebutkan bahwa kita terkadang bisa menjadi objeknya dan juga bisa menjadi subjeknya. Contohnya saja seperti ketidakdisiplinan dalam menggunakan waktu untuk bekerja, misalnya datang terlambat, itu sudah termasuk bagian dari korupsi. Dan menurut saya korupsi itu susah untuk dinolkan ya kasusnya, tetapi kita bisa mengupayakan untuk terus mengurangi angka-angka dari terjadinya korupsi, dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil. Setelah mengikuti diskusi kelompok yang dilakukan di dalam kelas, saya mendapatkan kesimpulan yang sangat menarik, yaitu korupsi itu dilakukan secara tersistematis bersama banyak orang. Jadi sangat sulit sekali melakukan korupsi secara individu. Nah, bila ada koruptor yang tertangkap, satu orang koruptor yang tertangkap, maka akan tertangkap juga koruptor-koruptor lainnya dalam kasus yang sama. Makanya nanti diperlukan adanya whistleblower, di mana ada orang yang berani untuk melapor kepada instansi, kepada pihak lembaga terkait untuk segera dieksekusi laporannya. Dan diharapkan whistleblower ini mendapatkan jaminan atas perlindungan privasinya, supaya akan banyak yang berani untuk melaporkan jika terjadi sesuatu penyimpangan di dalam suatu instansi. Sehingga bagi saya sangat penting sekali ya yang namanya pengawasan terhadap sistem informasi yang ada di suatu unit kerja. Rencana aktualisasi yang bisa saya terapkan baik itu di unit kerja maupun di kehidupan saya sehari-hari, itu pertama adalah dengan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kepercayaannya itu baik itu untuk pekerjaan maupun di luar
pekerjaan, misalnya menjadi kepanitiaan di dalam unit kerja. Kemudian selalu berusaha untuk berada dalam lingkungan yang benar. Hal ini bisa melindungi diri saya untuk tidak masuk dalam sebuah sistem yang bisa menjerat diri. Demikian video saya kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rahmadi selaku materi yang sudah menyampaikan mengenai anti korupsi secara lugas, tegas, dan sangat menarik. Harapannya kita semua sebagai generasi bangsa mampu untuk menghidupkan kata anti korupsi di dalam kehidupan kita sehari-hari.